Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ipung Atria dan Bangkai. Itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa itu siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu. Bangkai. Dalam video live-nya, mereka membicarakan soal beberapa gereja yang dijual di Eropa. Tidak bisa dipungkiri, Amerika dan Eropa sedang merosot dalam kerohaniannya. Sedikit demi sedikit nubuatan dalam Alkitab terpenuhi, seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Salah satu dari tanda dalam ayat tadi adalah tidak mempedulikan agama. Dan itulah yang terjadi di negara barat. Menanggapi fenomena itu, dengan segala kehaluannya, Bangkai yang adalah pakar segalanya memberikan alasan-alasan hasil halusinasinya, kenapa gereja-gereja itu dijual. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Jadi ini pendekar, beliau ini senior saya, pendekar Ustadz Kainama. Dan tema pada pagi hari ini adalah yang terbaru, saat ini sedang digegerkan dengan berita dari Amerika Serikat. Ya. Temanya yakni gereja-gereja dijual murah di mana-mana. Mungkin pemirsa bisa ikuti saya. Ada dari berita, ini saya ambil dari tempo.co, ya, dari Tempo. Majalah Tempo mengabarkan judul yang membuat geger kemarin. Beritanya di sini. Ya. Pemirsa juga bisa googling juga. Tempo judulnya gini, geger gereja Santo, ya, ST.ANN, A-N-N, N-nya double. Di New York, dijual ke komunitas muslim. Dan itu dijualnya ternyata murah. Begini, saya bacakan. Tempo.co Jakarta. Gereja Katolik Roma, Diocese of Buffalo di New York buka suara atas penjualan sebuah gereja bersejarah bernama Gereja ST.ANN ke komunitas muslim di New York. Kabar soal penjualan gereja ini geger setelah sebuah media sosial mengunggah kesepakatan jual beli dan memicu kemarahan warga. Jadi memicu kemarahan warga. Iya. Ya. Gereja Santo An dibangun pada 1886 dan ditutup pada tahun 2007 karena jumlah umat paroki tidak cukup untuk membuat gereja itu bertahan. Sehingga pada 2022 dijual ke sebuah perusahaan. Awalnya dijual ke perusahaan. Pada awal bulan ini disebutkan gereja Santo An sebagai contoh kurangnya umat Kristiani di wilayah sekitar. Jadi sekarang gereja itu kosong. Ya, sudah tidak ada umatnya. Ini ada pernyataan. Dijual ke komunitas Islam senilai US dollar 250.000 US dollar. Tanda kurung, kalau dirupiahkan Rp 3,8 miliar rupiah. Yang akan mengubah gereja bersejarah ini gereja bersejarah, menjadi sebuah masjid. Ini kata sebuah akun X bernama Pastor R. Ini maksudnya akun X itu akun dari X itu yang dulu Twitter ya, sekarang jadi X ya. Iya. Itu pernyataan dari Pastor R. Vierling. Unggahan itu sudah dilihat sampai 11 juta kali. Baik, sejumlah komentar dalam unggahan itu menunjukkan kemarahan yang mendesak orang-orang agar tidak marah ke komunitas umat Islam. Ya memang tidak salah. Terus gimana? Ya, karena menyelamatkan umat Islam ini. Melainkan kepada runtuhnya paroki karena perubahan demografi di area itu serta ketidakmampuan untuk memberikan bantuan keuangan pada komplek gereja tersebut. Kondisi seperti ini terjadi pada keuskupan di kota-kota besar di seluruh Amerika Serikat. Ya. Kemudian Diocese of Buffalo mengatakan masalah finansial jelas menjadi alasan utama penjualan gereja Santo An. Untuk memperbaiki gereja itu biayanya lebih dari 30 juta US dollar atau 464 miliar rupiah kalau gereja itu diperbaiki. Jadi karena sepi, gereja itu lama-lama ditinggalkan, ya, dan lama-lama namanya barang kalau tidak diopeni, kalau tidak diperhatikan itu pasti akan dihuni oleh makhluk lain, contoh tikus, contoh apa, ya, kecoa, rayap dan lain sebagainya. Sehingga kita baru saksikan Ipung Atria membacakan berita yang menyatakan ada sebuah gereja di Amerika yang dijual karena tidak bisa membiayai perawatan dan donatur tidak banyak, dan rencananya gereja ini akan dijual ke komunitas Muslim.
Dan berikut ini adalah komentar dari sang pendekar serba bisa. Jadi yang pertama sudah biaya perawatan gereja mahal. Ya. Yang kedua, orang tahu bahwa gereja itu sebetulnya tempat haram, Ya. tempat penyembahan berhala. Yang ketiga, terjadi sex abuse dari ajaran yang tidak jelas. Lalu yang keempat itu keberatan tentang perpuluhan. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima, apa itu? Saling membid'ahkan antara denominasi. Saling bilang yang ini sesat, aku benar. Kita barusan dengarkan penjelasan dari pakar halu. Dia katakan, ada 5 penyebab gereja dijual. Kalau alasan biaya operasional yang tinggi masih masuk akal. Tapi 4 alasan lainnya itu hasil karangan bebas bangkai. Padahal jelas-jelas beritanya mengatakan bahwa jemaat berkurang dan tidak punya biaya perawatan. Pembelian oleh jemaah Muslim bukan berarti orang Kristen sudah murtad jadi Islam. Banyak orang Kristen di Eropa memilih tidak beragama. Muslim banyak di Eropa dan Amerika adalah hasil dari imigran karena konflik di negara mereka. Oleh karena itu pertumbuhan Muslim di negara Barat meningkat. Seperti biasa, untuk menutupi borok yang ada di rumahnya sendiri, orang-orang seperti Ipung dan Bangkai ini menghibur penontonnya dengan menunjukkan keadaan rumah orang lain. Apakah dengan begitu masalah rumah tangganya teratasi? Tentu saja tidak. Berikut ini kita akan gunakan standar yang sama, seperti yang dilakukan Ipung dan Bangkai. Dalam halaman berita ini dikatakan oleh Info Malang Raya pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Masjid Turki pertama di London sepi, jamaah minim donasi terancam dijual. Dan alasan masjid ini akan dijual karena minim donasi untuk biaya perawatan. Dan bukan cuma itu, berikut ini yang paling mengerikan. Dikutip dari merdekatimes.com, mengatakan, ulama dakwah agama makin melemah di Iran selepas 50.000 masjid ditutup. Bayangkan 5.000 masjid. Sepertinya Bangkai dan Ipung sedang melakukan persis seperti yang dikatakan guru gembul berikut. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi, ustadz-ustadz, ulama-ulama, dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkai dan Ipung Atria. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta, saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta, saya juga pernah sekolah master di Belanda, saya lanjutkan sekolah doktor di Harvard, tapi itu semua bohong, itu valid, saya bertanggung jawab untuk itu, saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa berdakwah di gereja saya, banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah, tapi itu semua bohong, itu valid, saya bertanggung jawab untuk itu, saya tersertifikasi dan saya terakreditasi.
Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus. Hei bangke, sampai kapan begini? Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu.